Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya kembali hadir lewat Saban Pagi AKBP Kebun Jeruk untuk menyampaikan renungan singkat sebelum saudara beranjak. Mari sejenak mengikuti Saban Pagi pada hari ini, dan sebelumnya kita berdoa. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari ini Selasa 4 Juni 2024 yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada orang percaya supaya hidup di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu sering disebut dengan eirene dalam Perjanjian Baru, yang menekankan satu hal tentang waktu damai. Eirene di sini yang artinya adalah damai dengan Tuhan, damai dengan sesama manusia, damai dengan dunia ini beserta ciptaannya, damai dengan lawan-lawan atau musuh kita, dan selalu menjaga hubungan yang baik. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama juga sering disebut dengan Shalom, yang berarti adalah keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, tentunya kita semua mendambakan hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan, hidup di dalam kesejukan dan nyaman selalu. Namun saudara, berbicara tentang damai sejahtera tentunya tidak semata-mata bergantung kepada keadaan, situasi yang sedang kita alami, saudara. Tapi damai sejahtera dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah yang berasal dari Kristus. Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera Kristus harus memerintah di dalam hati kita manusia. Memerintah artinya senantiasa berdiam di dalam diri orang percaya, saudara-saudara. Ketika kita hidup di dalam damai, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan musuh-musuh kita dan sekitarnya, saudara-saudara. Namun, saudara-saudara, kita harus lebih dahulu berdamai dengan diri kita sendiri. Kemudian berdamai dengan Tuhan kita, berdamai dengan sekeliling kita, lalu berdamai dengan musuh. Kita sering gagal dalam hidup damai, saudara-saudara, karena cenderung manusia berpikir bahwa kata damai itu hanya kepada musuh atau lawan-lawan kita, tanpa pernah memikirkan bagaimana membangun hubungan yang baik, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan dan saudara-saudara kita. Saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya hidup damai sejahtera yang berasal dari Kristus, dan itulah yang memerintah di dalam hati kita. Kemudian di samping hidup di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, kita dipanggil untuk hidup bersyukur, saudara-saudara. Hidup bersyukur bertanda bahwa kita mengenal segala pemberian Tuhan, segala kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga
kita mampu untuk bersyukur. Bersyukur itu sebagai tanda bahwa kita menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita meyakinkan bahwa seluruh hidup kita adalah berasal dari pemberian Tuhan, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, lewat firman Tuhan senantiasa kita hidup dalam damai Kristus yang memerintah, yang menguasai diri kita tanpa pernah dikendalikan oleh kondisi kekuatan apapun di dunia yang kita jalani. Kiranya damai dari Kristus Yesus senantiasa memerintah di dalam hati kita. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Jadikanlah kami hidup di dalam damai yang dari Tuhan, yang senantiasa memerintah, menguasai hidup kami, menguasai hati dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kedamaian yang selama-lamanya, yang membawa kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.